Ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan. Haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai nggak laku. Kiai bukan seorang medis. Bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa? Kiai nggak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani. Yang menjaga hutan, percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya, orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada ustadz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwa aja berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancam juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis, membuat begini, rokok membunuhmu. Dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok. Kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang. Sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayangmu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar tak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya. Ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan. Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong itu jualan. Ya bodoh dia jualan kok ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh dijual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku, di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahwasanya ini omongan bukan sesuatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu,
Kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling enggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku enggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga enggak ngerokok. Enggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang ngerokok, bapak yang merokok. Pengen enggak anaknya jadi perokok berat? Tidak. Sebelum itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan baca Fatihah khusus. Fatihah khusus demi cinta kami kepada para perokok. Fatihahnya yang pertama, Fatihah khusus diniatkan yang pertama, semoga dengan obrolan kami saat ini tidak marah. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat. Yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, enggak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak, tapi menjadi benci tidak senang rokok. Amin.